Akhirnya alhamdulillah wasilah Ramadan, kurang lebih Ramadan tahun 2015-2016 ya, saya mencoba untuk bernazam untuk berhenti. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Fitri Mulia, dari Yogyakarta, dari Bantul, Bangutapan. Alhamdulillah, sekarang posisi saya ingin menyampaikan sedikit tentang kisah hijrah. Ya, alhamdulillah, bermula dari tahun 2001 sampai tahun 2016 kurang lebihnya. Jadi titik baliknya kurang lebih tahun 2016 ketika memutuskan untuk berhijrah, memutuskan untuk mencari rezeki yang berkah, mencari pekerjaan yang barokah, mencari ketenangan hidup sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, dari titik itulah tahun 2016 memutuskan untuk resign dari satu pekerjaan yang menurut saya kurang berkah, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai sekarang Allah memberikan amanah untuk mengelola usaha pengrajin sofa, dan alhamdulillah bukan nominalnya tapi apa yang saya rasakan terkait tentang keberkahan itu, alhamdulillah saya rasakan tenang, saya rasakan lebih bertambah kenikmatan yang saya rasakan untuk saya nikmati dengan keluarga, dan alhamdulillah qadarullah dari titik itulah 10 tahun menunggu kelahiran buah hati. Allah menitipkan amanah yang selama 10 tahun saya pernikahan dikaruniai seorang putri setelah memutuskan untuk berhijrah itu. Kira pekerjaan dari apa? Pekerjaan sebelumnya sales otomotif, ya. Sales otomotif di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Kurang lebih sekitar 6 tahun, ya, dari tahun 2011 sampai 2016 gitu. Emang salahnya di mana salesnya? Kok pembelian tahu hijrah ini? Kalau untuk dikatakan berkah, untuk jual belinya tidak ada masalah, tapi terkait tentang ketidakberkahan adalah akad-akad ribawinya itu yang memaksa saya untuk memilih. Tapi proses memilih itu tidak 1 hari 2 hari, itu butuh pemahaman ilmu terlebih dahulu. Kurang lebih ketika sudah memahami tentang akad-akad yang itu mengandung ribawi, kurang lebih 1 tahun belajar tentang fikih, akhirnya memutuskan untuk resign di tahun 2016 itu, kurang lebih sekitar Agustus atau awal September, seingat saya udah lupa. Kurang lebih udah hampir dari tahun 2016 sampai sekarang ya, sekitar 6 tahunan lebih ya. Kredit mobil ya? Iya, kurang lebih akad-akad kredit yang mengandung ribawi gitu. Kok bisa tahu itu nggak benar? Titik baliknya? Titik baliknya yang pertama ketika awalnya dapat inspirasi, saya sebutkan nama guru saya dan termasuk teman saya yang menginspirasi saat ini jadi teman pengusaha juga, yaitu Mas Sabtoari Sugiarto, owner dari Tengkleng Guha, yang pertama kali mendapatkan maklumat dari situ. Setelah itu alhamdulillah ada undangan dari teman-teman pengusaha syariah Yogyakarta, dan akhirnya menanyakan apa yang saya selama ini ganjal gitu. Akhirnya saya menanyakan ke Mas Sabtoari. Mas Sabtoari menyampaikan ada satu hadis yang sangat kena di saya. Salah satunya adalah menjadi saksi juga ikut menanggung dosanya. Nah, disitulah saya, oh ya sudah, berarti selama ini saya sebagai saksi ya,
dan akhirnya sudah mantap, dan alhamdulillah kejadian itu, seminar itu sekitar malam jam 9 jam 10 saya pulang dengan istri. Sekitar itu malam itu juga memutuskan untuk besok pagi saya resign. Jadi tidak ada jeda, dan memang saya sudah belajar dalam 1 tahun. Momen itulah titik puncaknya ketika saya menyampaikan undang-undang saya, dan Mas Sautari menyampaikan dengan dalil yang jelas, dan itu hadisnya jelas, sahih. Akhirnya sudah tidak ada lagi untuk saya mengelak, pembenaran diri lah bahasanya seperti itu, sudah tidak ada lagi, dan ya sudah, alhamdulillah luar biasa proses itu, dan memutuskan untuk resign, paginya langsung mengundurkan diri tanpa ada alasan secara formalitas, tapi karena termasuk ini pilihan dari saya, pilihan hidup saya memutuskan untuk saya memilih untuk itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang secara hubungan personal masih baik dengan teman-teman, dalam artian teman-teman yang masih di kantor atau teman-teman yang di kantor yang lain yang sesama sales otomotif masih baik, alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang di sales otomotif untuk lebih memfokuskan diri untuk mencari keberkahan kehidupan, ketenangan kehidupan. Ya semoga saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam teman-teman mencari hal ketenangan itu yang mungkin selama ini masih belum menemukan di mana ketenangan kehidupan yang teman-teman cari selama ini untuk keluarga juga. Gitu. Hadisnya apa? Hadisnya bahasa Indonesianya, Allah melaknat pemberi, penerima, pencatat, dan kedua saksi. Itu dosanya sama. Itu kurang lebih bahasa Indonesia seperti itu. Nah, mungkin saya kenanya di kedua saksi. Karena saya juga saksi dalam akad ribawi itu. Walaupun 1 tahun proses untuk mencari pembenaran itu, saya sudah tidak makan ribawi dari hasil proses akad jual beli kredit yang mengandung riba, sudah tidak menggunakan hasil dari riba itu, sudah saya kembalikan lagi ke konsumen. Tapi ada satu yang saya tidak bisa lagi mengelak, karena saya sebagai saksi. Karena pada saat kontrak, saya otomatis ikut menyaksikan dan ikut menandatangani, menyetujui akad ribawi itu. Jadi itu yang alasan yang utama. Kalaupun dipaksakan tetap stay dengan jual beli tunai, saya pikir juga berat, karena di kantor sendiri ada target kurang lebih sekitar 5 pada saat itu ketika saya sales senior di sana. Kurang lebih sekitar 5 unit per month, per bulan. Jadi itu menurut saya sangat berat kalau untuk kondisi saat ini mencari tunai gitu loh. Dan penghasilan pun juga sangat jauh berbeda antara tunai dengan kredit dengan akad riba, itu beda sekali gitu. Gitu. 5 unit itu berarti kalau dikalkulasikan berapa itu? 5 unit macam-macam ya. Sekarang pun juga presentasinya beda-beda, dari tahun dulu 2016 sampai sekarang pun beda. Itu up to date-nya saya tidak tahu, tapi yang jelas pada saat tahun dulu, kalau 5 unit tergantung tahunnya. Kalau kita bahasanya tergantung tenornya. Kalau tenornya semakin panjang, otomatis presentasinya semakin besar. Dan juga tergantung insurannya. Insurannya mau insuran yang full atau insuran hanya kehilangan aja, itu beda. Tapi kebanyakan sales mengarahkan insuran yang full, karena ada motif itu tadi, untuk dia mencari keuntungan yang besar di balik dari tenor yang panjang itu. Gitu. Kalau tunai dapatnya hanya mungkin ratusan ribu ya, kalau untuk tunai, setahu saya pada saat pengalaman masih jadi sales otomotif gitu. Kenapa kemudian meninggalkan? Kan tadi masa ininya 1 tahun. Ya, saya belajar awalnya dari teman itu karena dulu masih menganggap itu hal yang aneh ya, hal yang tabu. Saya pernah istilahnya sedikit ngebully teman yang berbicara tentang hal-hal semacam ini, terkait tentang keberkahan, tentang akad-akad ribawi. Saya bilang, mungkin kamu Islamnya terlalu fanatik atau terlalu jeru ya, terlalu dalam gitu lah.
Tapi sejak saat itulah hati nurani saya bertanya-tanya, apa ya tentang riba? Apa tentang ribawi itu? Kenapa di Quran di surat Al-Baqarah 275 sampai seterusnya itu dibahas tentang riba? Nah, dari definisi riba itu akhirnya saya belajar gitu. Kalau Qurannya jelas Al-Baqarah 275 sampai 279 nanti bisa dibaca. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, salah satunya itu. Kenapa ada kata riba? Nah, riba itu saya belajar kurang lebih 1 tahun dari beberapa literasi, dari beberapa informasi sumber, dari ustadz-ustadz, dan dampak secara syar'i dan dampak secara dohir itu apa? Ya, ternyata teman-teman yang di luar Islam pun, yang teman-teman non-muslim itu pun juga merasakan gitu loh, dampak dari riba itu. Kita tidak menyampaikan itu perkara dosa atau tidak, tapi secara fakta memang ada beberapa, bahkan banyak sisi negatifnya itu banyak sekali. Cuma kembali lagi terkait di dunia saat ini yang salah satu dalam artian seseorang melakukan itu banyak motifnya. Salah satunya kalau yang saya alami ketika di lapangan dulu, itu salah satunya memang gaya hidup ingin DP kecil, dia ingin punya mobil, atau mungkin dengan kondisi tertentu dia harus memaksa harus punya mobil tapi hanya punya uang kecil, tapi otomatis kan itu memaksa dia. Jadi belum mampu untuk dia membeli mobil, tapi dia membeli dengan cara yang kredit dengan ribawi, dan akhirnya ketika DP kecil otomatis angsurannya besar. Itu efeknya panjang sekali. Nanti belum nanti per bulannya harus gitu, ketika telat kena denda. Kalau nanti dia ngelunasi, kalau dia mengangsur normal dia kena bunga, telat kena denda. Kalau dia posisi dia mau melunasi dia kena penalti. Jadi kiri kanan kena semua. Maka dari itu memang lebih baik memang tunai. Jadi kalaupun tunai belum bisa dikatakan tunai, tapi menggunakan mobil yang sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan budget. Second pun nggak apa-apa, asal secara fungsionalnya bisa dipakai. Gitu. Tapi kembali lagi, karena sekarang eranya materialistis, jadi segala sesuatu dilihat dari fisik, dilihat dari sosok, dilihat dari hal yang terlihat tampak mata, otomatis banyak sekali yang muslim yang terjebak di situ. Jadi lebih mementingkan liabilitas dibandingkan aset. Jadi kalau orang yang, ada satu statement dari ustadz, atau mungkin dikatakan itu ustadz mengatakan bahwa dulu kan aset dibandingkan liabilitas. Kalau saat ini kan beli mobil kan bukan aset ya, tapi ke liabilitas. Jadi lebih ke, kalau aset contoh mobil, beli mobil yang mahal digunakan untuk rental yang sifatnya dititipkan di perusahaan, atau mungkin digunakan untuk tour and travel yang syar'i dan segala macam, itu bisa. Kalau liabilitas lebih terkait tentang gaya hidup, fashion, atau mungkin lebih prestis ya. Dan itu memang hal-hal yang menjadi jebakan-jebakan juga, jebakan-jebakan para calon konsumen. Karena pada saat dulu pun saya juga belajar untuk bagaimana cara menarik konsumen dengan cara seperti itu gitu. Jadi diambil dari sisi gengsinya, gaya hidupnya dan segala macam. Jadi kalau untuk kecukupan pun saat ini dengan mobil yang saat ini yang umum itu pun sudah cukup. Tapi kenapa naik? Ada mobil baru dia beli, ada motor baru dia beli. Padahal dengan motor yang saat ini pun ada pun sudah cukup gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Sangga. Ya. Tentu ketika berani memilih hijrah sampai meninggalkan total dengan pekerjaan tadi ada unsur ribanya, apa yang membuat kemudian yakin, kemudian bisa istiqomah sampai saat ini, sampai nanti akhir hayat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada satu kisah yang membuat saya itu istilahnya sangat kurang ajar lah di depannya Tuhan ya. Salah satunya sih,
Setiap tahun perusahaan itu kan selalu medical check up. Ya, semua fisik akan dicek, semua dari atas sampai bawah. Nah, satu momen yang buat saya itu kayak merasa tertampar itu ketika saya cek ronsen dada di salah satu lab di Jogja, dan hasilnya lab itu sama sekali itu tidak ada bercak hitam di paru-paru saya. Itu aneh menurut saya, karena saya merokok itu aktif sekali. Gitu. Bahkan kalau dikatakan merokok itu sudah mulai dari SMA sampai kuliah, sampai kerja apalagi itu full lah, karena kita hidup di lapangan itu pasti merokok itu full. Satu hari seingat saya itu kurang lebih 2 pak pada saat itu, Sampurna Mel lah, mungkin promosi juga. Tapi itu fakta yang sebenarnya di lapangan. Itu yang buat saya merasa Allah tuh udah sayang dengan saya. Allah sudah memberikan mukjizatnya dia, atau memberikan warning atau mungkin tanda bahwa kurang bersyukur apa gitu. Kamu sudah seperti ini, kenapa secara faktanya kok paru-paru saya masih bagus padahal saya perokok aktif. Nah, dari situ saya mulai sadar, dan ada satu titik juga karena rokok juga. Ini pengalaman pribadi. Jadi ketika mata terbuka, saya selalu tidak berhenti dengan namanya merokok. Satu ketika jam 12, jam 1 malam, terbangun malam, rokok saya habis. Akhirnya saya harus beli di satu toko gitu ya. Nah, itu yang membuat pasangan saya kurang nyaman, karena memang pada saat itu saya masih sendiri, dalam artian kita hanya berdua, kita punya tempat tinggal yang sangat sepi, bahkan dekat dengan kuburan. Jadi mungkin istri takut ketika saya keluar malam itu. Tapi karena dorongan yang hasrat harus saya rokok, saya harus keluar dan cari rokok untuk ketika saya terbuka mata gitu. Satu ketika istri itu malam berikutnya saya sama kecanduannya. Akhirnya istri, saya terenyuh ya, istri sudah menyiapkan rokok untuk saya, jadi tidak perlu saya keluar ke nomor dikasihkan ini rokoknya gitu. Nah, dari situ membuat saya berpikir dalam bahwa ketika saya rokok bisa segitunya effort saya untuk meluangkan waktu, bahkan rela-rela dibelakan malam-malam untuk cara rokok. Tapi ketika azan berkumandang, ketika kita dipanggil oleh Allah 5 waktu dalam 24 jam, itu saya mengindahkan. Itu yang buat saya tuh merasa sangat tidak bersyukur, dan Allah sudah memberikan semacam ini, tapi saya malah menghambakan rokok gitu, menjadi Tuhankan rokok gitu. Akhirnya alhamdulillah wasilah Ramadan, kurang lebih Ramadan tahun 2015-2016 ya, saya mencoba untuk bernazam untuk berhenti. Nah, setelah itu saya berhenti rokok sampai sekarang, alhamdulillah udah dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, kalau pertanyaan tadi, apa yang buat Mas Angga rela gitu? Ya salah satunya itu, Allah sudah baik dengan saya, Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Itu salah satu bentuk saya syukur dengan Allah. Syukurnya saya dengan Allah adalah saya mencoba untuk memperbaiki diri, saya mencoba untuk beristiqomah dengan apa yang sudah Allah sampaikan, larangan-larangan, dan Allah sampaikan perintah-perintahnya yang jelas sudah ada di Quran semuanya. Bahkan hari yang terdohir itu kan yang paling sering adalah sholat. Sholat itu harus, sebagai muslim itu sholat itu harus 5 waktu. Gitu. Baik dikatakan sesibuk apapun harus sholat itu. Itu yang ibadah mahdoh. Ada ibadah lain yang memang harus kita memperbaiki diri yang tidak harus orang lain tahu gitu. Salah satunya adalah terkait masalah hati. Bagaimana hati menerima keikhlasan, bagaimana hati menerima sabar, itu tidak orang tahu, hanya kita yang tahu dengan Allah yang tahu. Yang itu harus belajar. Nah, jadi alasan yang terkuat kenapa saya merelakan atau meninggalkan hal-hal yang dulu pernah saya lakukan, orang umum mengatakan itu kenikmatan. Salah satu bentuk syukur saya yang sudah Allah berikan kepada saya sampai umur saat ini, memberikan kesempatan Allah untuk saya berbuat lebih baik,
dan memberikan kesempatan pada saya untuk saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satunya. Nanti lebih detailnya mungkin lain sesi kita sampaikan lagi. Bikin bersambung. Oke. Sama Mas Angga kan pernah diuji ya, belum dikasih momongan. Ya. Selama berapa tahun itu? Kurang lebih tahun 2011 saya nikah. Saya nikah umur 20 tahun. Istri selisih 4 bulan lah, kurang lebih tua dibandingkan saya. Jadi mungkin istri umurnya udah 21 tahun. Itu sampai saya diberikan momongan itu tahun 2021. Jadi hampir 10 tahun pas. 10 tahun pas itu saya nikah bulan Juli. Anak saya lahir itu di akhir Juli. Jadi kayak seperti Allah memberikan 10 tahun pernikahan ini prosesnya panjang sekali. Kalau kita ngomong ikhtiar, wah sudah, menurut saya sudah luar biasa ikhtiar istri dan saya. Ikhtiar fisik, ikhtiar hati, semua sudah luar biasa. Tapi ada satu hal yang akhirnya saya dapat hikmahnya, itu adalah gini. Pasangan suami istri itu diibaratkan seperti segitiga. Nah, suami di sini, istri di sini. Nah, bagaimana suami dengan istri bisa dekat? Itu ketika menuju satu titik yang sama. Ketika satu titik yang sama, dia semakin menuju titik yang sama, dia akan semakin dekat. Itu adalah titik yang sama adalah tentang Tuhan. Jadi ketika kita sama-sama menuju satu titik yang sama dengan Tuhan, dengan visi yang sama, itu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan itu. Pertemukan doa yang saling bertemu, ikhtiar yang saling ketemu. Nah, dulu ketika sebelum hijrah sulit bertemu karena saya pulang selalu malam, istri pulangnya udah ketemu di rumah udah capek gitu kan. Nah, itu secara fisik mungkin itu yang apa ya, istilahnya kurang pas ketika sama-sama capek gitu. Nah, alhamdulillah ketika sudah tidak menjadi pegawai kantoran dan sekarang berusaha untuk di wira swasta, akhirnya kita bisa manajemen waktu sendiri. Nah, akhirnya itu ketemu di satu titik yang memang Allah mengqadarullahkan kemarin pas Covid, semua pada full di rumah, work from home. Nah, itu ya, tapi sebelumnya itu panjang, jadi secara sunatullah saya secara fisik memang ada salah satu dokter mengatakan salah satu ada hormonnya terlalu besar di intinya kegemukan lah gitu. Jadi saya dan istri kegemukan Mas itu. Akhirnya kita berikhtiar setiap pagi itu lari pagi dan alhamdulillah sempat body golf. Jadi saya dengan istri dalam titik yang ideal. Jadi secara fisik sudah melakukan sunatullah olahraga yang ideal. Terus mindset kita sudah sama-sama satu titik yang sama tentang ketuhanan, sudah paham tentang syariat, sudah berusaha untuk memperbaiki satu dengan yang lain sama-sama. Doa, puasa, sholat dan segala macam. Dan yang terpenting adalah restu orang tua. Restu orang tua itu yang terpenting. Orang tua sudah mempunyai restu, kita sudah. Jadi semua hal ketika ketemu dari jadi satu. Dan saya merasakan itu dalam batin saya ketika saya berikhtiar itu, pas momen itu saya merasa insya Allah ini jadi gitu. Karena dari dalam sudah ketemu, dari fisik ketemu, semua ketemu gitu. Dan benar istri itu 2 bulan hamil, itu kita tidak tahu. Dan itu istri pulang dari Medan, karena dinas dari Medan, pulang dari Jogja, itu kok makan nggak mau gitu, jadi kayak hal yang aneh gitu loh. Dia biasanya kita sering makan itu nafsunya ada, tapi kok ini nggak ada mau sama sekali gitu. Nah, akhirnya kita cek, selesai itu di tes pack. Jujur kita udah capek tentang tes pack ya, karena hampir 10 tahun itu kita udah takut berharap gitu. Jadi kita udah trauma lihat tes pack itu, lah paling cuma garis 1 nih udah gitu aja, hopeless gitu loh ya. Akhirnya pada saat itu istri ngasih
menyerahkan saya ketika saya sudah pulang dari pengajian sekitar jam 10-an, dikasihkan itu di tempat tidur strip 2 gitu. Saya pikir pelajaran biologi dulu waktu SMA strip 2 itu positif gitu ya. Saya nggak percaya gitu. Terus dikasih taspek yang berikutnya lagi sama istri, ada 2 taspek. Ternyata istri satu beli taspek itu dia nggak yakin, akhirnya dia ke apotek sendiri beli lagi taspek satu lagi, dan dua-duanya taspek itu strip 2 dan itu jelas banget. Akhirnya itu luar biasa dalam kehidupan saya, 10 tahun saya menanti. Jujur menanti besok untuk harus cek ke rumah sakit itu kayak seperti anak kecil yang besok mau diajak piknik gitu loh. Jadi nggak bisa tidur nggak tenang karena saking gembiranya. Akhirnya kita cek di salah satu rumah sakit di Jogja, dan benar sudah jelas itu 2 bulan anak saya. Nah, itu sejak itu secara lahiriah saya menjaga betul itu, mulai dari akhirnya semaksimal mungkin saya berupaya karena saya menunggu 10 tahun ke kantor pulang antar jemput saya. Pada saat masih punya motor, ya sudahlah pelan-pelan itu sampai hamil besar sampai lahir ya. Sekarang umur udah hampir 20 bulan anak saya gitu. Nah, itu prosesnya panjang, jadi sampai sekarang pun anak saya dari lahir sampai sekarang saya yang handle. Jadi istri kerja, saya karena kerja bisa dari rumah, saya handle anak saya dari semuanya. Jadi bukannya saya menyampaikan tugasnya istri, tapi karena wujud saya senang, saya syukur sama Allah, dan ada pengalaman sedikit dulu ngerawat bayi ponakan saya. Jadi anak saya dari masih merah sampai sekarang umur 20 bulan itu saya semuanya full, dari bisa dikatakan 24 jam dengan saya. Hanya dengan mamanya itu ketika sore sampai pagi aja ketika tidur. Gitu. Ya suka duganya itu, capek luar biasa tapi seneng karena 10 tahun bukan hal yang mudah. Jujur itu kalau di rumah tangga itu kalau ibarat kapal itu udah mau karam. Ya, karena tidak ada bisa memastikan. Bahkan kita manusia pun ada satu titik yang kita sudahlah. Kalau punya anak insya Allah itu amanah. Tapi yang terpenting adalah kita menikah karena Allah. Gitu. Kalau anak dikasih alhamdulillah, kalau memang belum ya kita harus berhusnuzon terus gitu. Ya, itu pengalaman saya 10 tahun dan luar biasa. Saya sendiri pun nggak percaya sampai sekarang. Tapi itu Allah memberikan lagi hadiahnya. Saya berhusnuzon, mungkin itu salah satu hadiah dari Allah ketika saya mencoba mendekat dengan Allah, dan semoga insya Allah nanti sampai nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. 1 menit, ada nggak momen yang antum benar-benar kecewa, menyalahin takdir atau apa dengan 10 tahun? Pasti ada, secara manusiawi pasti ada ketika kita belum punya ilmu yang cukup terkait tentang takdir. Pasti kita akan menyalahkan. Yang pasti kita akan menyalahkan pasangan. Pasti itu. Pasti kita menyalahkan diri kita. Pasti kita menyalahkan orang lain dan segala macam. Itu hal yang wajar. Karena apa? Bentuk kita itu belum mampu menerima bisa dikatakan mampu menerima takdir, belum mampu menerima kekalahan. Jadi di titik itu memang kalau tidak dimanajemen dengan baik itu akan frustasi, akan depresi, trauma, dan bahkan tidak sedikit kita lihat di berita-berita saat ini yang nauzubillah seperti itulah. Jadi di titik itu yang perlu kita, yang sangat perlu kita adalah kita berdamai dengan diri, berdamai dengan takdir, karena memang kalau belum dapat ilmu memang sulit ya, tapi kalau sudah insya Allah dapat ilmunya, hidup itu ketika senang ya biasa aja, ketika susah ya biasa aja. Itu kata Ustaz Salim Afilah ya, itulah bahagia gitu. Jadi bahagia bukan hanya ketika dohir kita dapat rezeki banyak, kita bahagia, nanti kalau rezeki sedikit kita sedih gitu. Tapi yang dikatakan bahagia adalah ketika senang dengan susah biasa aja. Karena semuanya itu memang sudah ada takdirnya. Yang penting
di ranah yang kita kuasai, kita harus berikhtiar maksimal mungkin. Ranah yang di luar yang tidak kita kuasai, kita tawakal pada Allah. Dan memang salah satu tips untuk biar kita tidak sampai hal yang parah, kalau hanya sakit, sedih itu wajar manusia, karena kita punya perasaan ya. Tapi yang perlu dikembalikan lagi adalah kita masih punya Allah, kita masih punya orang-orang sekeliling kita yang sayang dengan kita. Kita mungkin orang tua, kita bisa menyampaikan apa yang, kalau mungkin orang tua mungkin belum bisa, ya mungkin kita punya sahabat, kita sampaikan aja. Insya Allah itu bisa meringankan ketika kita mengalami trauma yang luar biasa, atau mungkin memutuskan untuk keluar dari zona itu bagaimana, dan kita belum tahu. Jangan sampai kita mencari jalan-jalan yang tidak disarankan oleh agama. Jadi dulu pernah ada satu nasihat yang menurut saya itu sangat bermanfaat bagi saya. Kalau kamu kemanapun, ada masalah apapun, kalau kamu pergilah itu istirahatnya di masjid. Jadi kalau kita kemana, lagi galau, itu jangan ke tempat yang lain, ke masjid, ke teras masjid atau apa. Insya Allah nanti sholatlah 2 rakaat, nanti ada jalan keluar. Atau enggak, kalau hanya sekedar nongkrong aja enggak apa-apa. Itu saya alami sekali itu, ketika gabut pun di masjid aja, ada digebut, jadi tahu-tahu nanti ada ilham masuk, oh ya harus gini gitu. Padahal kita enggak ada niat di masjid untuk sholat, enggak ada. Tapi dari nasihat orang bijak itu, karena apapun pokoknya masjid aja. Bahkan mungkin kalau tidur pun di masjid aja enggak apa-apa, daripada kamu tidur tempat yang lain gitu. Tidur di masjid, kamu gabut, insya Allah biasanya ada hal yang bisa mengarahkan kita. Jadi jangan sampai kita sedih terus kita ke tempat-tempat yang diskotik atau kemana, itu malah semakin menjauhkan kita, bahkan memperkeruh masalah gitu. Jadi kalau saran saya, salah satu yang saya alami dulu itu adalah apapun ke masjid aja. Kalau ngapain mau asal tidak dalam rangka mengganggu, ya mungkin di teras masjid kan boleh, tidak harus di dalam, tapi di teras masjid itu. Itu aja sih tipsnya.